selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kita akan belajar tentang situasi pasar. Jadi dalam situasi pasar itu, faktor-faktor yang mempengaruhi situasi pasar itu biasanya apa? Biasanya kan kita kemarin ada tentang cuaca ya. Jadi kayak kesehatan itu mempengaruhi situasi pasar. Jadi karena COVID-19 akhirnya kita beralih kebanyakan ke online. Dan sekarang karena sudah normal lagi, kita mix antara online dan secara tradisional. Jadi situasi pasar itu bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kesehatan juga, faktor politik, terus lifestyle, terus harga naik turun, pangsa pasar, dan keinginan konsumen. Jadi situasi pasar seperti itu, distribusi juga. Di dalam situasi pasar itu juga perusahaan harus mengerti tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi itu dipengaruhi oleh usia. Jadi di saat usia orang-orang produktif nih. Contohnya di sini saya punya 2 produk ya. Indomie dan mie sedap ya. Ini Indomie di pangsa pasar ini menrajai lah. Tapi inovasinya lebih bagus ini karena biasanya karena rasa bawang dan rasa mie-nya lebih banyak. Kalau ini kan sudah tua, ini pengalamannya lebih lama. Ya kan? Ini 70% menguasai pasar. Karena dia menguasai satu, distribusi. Jangkauannya luas. Pemasarannya jangkauannya luas ini. Ya. Setelah itu ini inovasinya bagus. Inovasinya dia bagus. Jadi dia berinovasi. Jadi kalau ini tidak berinovasi dan kalah inovasi, dia bisa turun dan dikuasai oleh ini. Tapi rajanya tetap ini karena jangkauan distribusinya kemana-mana. Terus apalagi ya? Segmentasi pasar. Setelah itu lifestyle ya. Segmentasi pasar itu dipengaruhi oleh juga lifestyle. Jadi anak-anak muda. Jadi kalau bila anak-anak muda sadar dengan kesehatannya, jadi dia tidak mau makan mie instan lagi. Jadi dia mau makan organik, bisa turun juga. Mereka bisa mati dua-duanya ini. Jadi kalau anak muda, orang-orang tua sudah tidak mau mie instan, mereka lebih ke organik ya turun. Jadi mereka tidak diingat lagi. Terus apalagi ya? Segmentation, positioning itu tergantung posisinya. Jadi posisi antara marketing, antara kompetitor ya, posisi distribusi dan lainnya. Terus targeting ya, pasti ada targeting ya, target penjualan marketing gitu. Target produksi ini harus dijual berapa, karena terutama makanan-makanan instan kan ada expirednya. Terus yang paling menarik itu kemarin itu antara Gajah Baru dan Gudang Garam itu masalah itu hak cipta itu. Rasanya sama, rasanya gudang Rokok Surya dan Gajah Baru itu sama. Terus rasa Armor dan Sampurna itu sama, karena mereka pernah jadi pegawai masaknya sana. Tapi mereka kan harganya lebih murah, karena harganya lebih murah bisa menghancurkan gudang garam itu. Dan mereka itu biasanya main di filternya itu cukainya lebih cukainya dipalsukan. Dia filter. Jadi kenapa cukainya dipalsukan? Karena itu karena HLP ya mesinnya. Jadi filter itu mesinnya kan kalau dotem itu bisa rusak. Kalau rusak kan merusak itunya cukainya. Cukainya itu nggak pakai tangan, pakai mesin. Jadi sehingga menjadi cacat ya, seperti itu. Jadi saya mohon kalian tetap mengerjakan mengerjakan forum diskusi, terus mengerjakan tugasnya sesi 3 nanti ketemu ya. Oke, makasih, selamat pagi.